Assalamualaikum bro, balik lagi di channel Motors Art TV. Oke bro, jadi kan belakangan ini nih banyak banget berita tentang rangka motor Matic Honda yang pada ngelipat alias patah gitu. Nah, berhubung motor gue pakai Matic Honda, yaitu Honda Vario 110 yang FI, tapi bukan yang rangka ESAF sih ya. Kan kalau yang katanya lagi bermasalah nih yang rangkanya itu ESAF. Nah itu bikin gue agak sedikit worry karena kan boleh dibilang gue jarang banget ngebuka body buat ngecek kondisi rangkanya. Jadi kali ini gue mau buka body buat ngecek rangkanya apakah aman atau enggak. Oke, langsung aja kita buka. Ciao. Jadi kan yang biasanya patah itu dia ada di bagian sini nih, ada di rangka sini nih gitu. Jadi ini gua buka, mau gua cek berkarat atau enggak. Semoga aja enggak, karena kan ini juga bukan rangka yang ESAF, bukan rangka Honda baru. Jadi di sini gua dibantuin sama temen gua, Mr. Ungs gitu. Nanti gue minta tolong sama dia buat bukain karena gue lagi agak cedera, nggak bisa buat jongkok-jongkok. Jadi langsung aja cuy, tolong ya. Yo, langsung kita gas. Ya oke bro, sambil Mr. Unggul ngebukain bodi motor gua atau bodinya si putih. Di sini gua tadi googling kan katanya yang lagi bermasalah itu, yang lagi rame nih di sosial media itu yang motor Matic Honda yang menggunakan rangka ESAF. Nah, gua googling deh tuh apa sih tuh rangka ESAF. Jadi di sini yang gua dapet ini sumbernya ya dari CNBC Indonesia. Jadi di sini dijelasin kalau rangka ESAF itu dia menggunakan plat baja yang dipres dan dilas dengan menggunakan laser welding sehingga berbeda dengan rangka biasa. Dan di sini dari yang gua baca juga pihak AHM mengklaim kalau rangka ESAF itu lebih ringan 8% jika dibandingkan dengan rangka skutik Honda sebelumnya. Gitu. Lebih ringan. Ya kalau emang dia sesuai bisa jadi lebih ringan, itu sih biasanya kan mempengaruhi konsumsi bahan bakar. Jadi posisinya tujuannya mungkin rangka ESAF ini biar bisa lebih hemat BBM. Tapi nggak tahu ya, di sini nih yang dari yang gue baca dia tidak, pihak AHM tidak mengklaim bahwasanya si rangka ESAF ini lebih kuat. Jadi cuma ditulis lebih ringan 8% aja. Ya mungkin seharusnya lebih kuat juga, karena kalau lebih ringan tapi mengurangi struktur atau kekuatan ya bahaya juga bro. Terus motor-motor apaan aja sih, atau motor Matic Honda apa aja yang pakai rangka ESAF? Jadi dari sumber yang gue baca, yang pakai rangka ESAF itu motor Matic Honda keluaran tahun 2019. Motor-motornya tuh dari mulai Honda Genio, terus Beat semua jenis ya, baik Beat, Street Beat, Pop gitu, terus sama Scoopy, sama Vario 160. Nah itu motor-motor yang menggunakan rangka ESAF. Kalau motor gua sendiri ini, si putih ini, dia ini kan motor 2015, jadi udah pasti dia rangkanya masih rangka yang jadul gitu. Nah ini masih coba dibukain sama Mr. Unggul. Ya oke bro, ini dia udah dipretelin cuy. Thank you cuy ya. Anaknya pemalu. Jadi ini dia nih kondisi rangkanya si putih alias Vario 110 FI keluaran 2015. Ya kalau seperti yang terlihat sih ini emang ini debu sih, ini debu ya. Tuh. Jadi ini kotor debu aja. Kalau di bagian sambungan rangka ini ada sih sedikit kayak dia di bagian las-lasannya nih. Dia agak mulai terkelupas karena kehajar sama si kabel ini kan. Tapi ini masih dalam batas normal. Jadi masih aman, dan juga kan ini tahun 2015. Kalau terlihat sekilas memang ada di beberapa titik karat.
Kayak di bagian sini nih, ini ada karat. Cuma bukan karat karena cacat produksi, tapi lebih kepada goresan-goresan sih, biasanya dari kabel atau goresan-goresan body kan, lama-lama dia juga bakal kegerus tuh, kegores si cat rangkanya. Kayak gitu, Bro. Nah, kalau yang lagi rame di sosmed tuh, Instagram ya khususnya, dia tuh yang patah tuh bagian rangka ininya nih. Jadi rangka tengahnya. Jadi kan dia struktur rangkanya gini nih. Nah, dia ini pakai besi bulat atau turbular. Dia full nih di sini nih. Nah, kalau ini dia nih jadi satu nih. Dia melengkung di sini kayak gitu. Nah, kebanyakan yang patah tuh di bagian ininya. Nah, biasanya itu kejadian patah itu tuh karena jarang dibersihin ya, Bro ya. Jadi kan misal nih, apalagi sering nerobos banjir ya. Banjir terus ngegenang dan dia nggak cuci nih bagian dalamnya nih. Nah, itu memang rawan terjadi korosi. Nah, selain itu juga sebenarnya nih di bagian sini, di bagian deck ini ada kapasitas maksimalnya. Jadi biasanya tuh kejadian patah tuh karena sering bawa beban berat di bagian sini nih. Kayak misal sering bawa galon mungkin, atau besi atau apapun lah gitu. Karena kan dia tumpuannya cuma di sini nih, Bro. Jadi ini dari keseluruhan bodi yang bawah, dia ketemu di satu titik ini. Dan dia cuma ada satu batang nih di sini nih, ke atas, terus baru ketemu sama stang. Nah, kalau ditaruh beban berat, ditambah lagi kan ini ada shock breaker ya, dia main guncangan gitu ya. Karena guncangan, kalau dia bawa beban berat ya pasti lama-lama si titik tumpunya ini nerima hentakan yang cukup berat ya. Apalagi ditambah kalau bawa barang. Nah, kalau ini nggak dirawat, ya seperti yang tadi gue bilang, apalagi kalau sering lewat jalanan banjir, terus ini nggak pernah dicuci bagian dalamnya, dibersihin lah. Nah, itu tuh sangat rawan. Nah, jadi gitu, Bro. Biasanya kalau kejadian patah itu karena seperti penjelasan yang tadi gue bilang. Gue ada sebenarnya nggak cuma Honda sih. Gue malah nemuin dulu pernah ngerjain ngelas Yamaha Mio yang lama malahan. Punya temen gue, dia tiba-tiba patahnya sama ngelipet gitu. Nah, pas gue cek sama patahnya itu di bagian sini, di bagian pas inilah, pas batang yang ke atas ini yang dia ketemu sama komstir ini. Jadi patahnya di sini. Gue tanya kan sama dia, kejadiannya gimana? Nah, ternyata pada saat itu dia lagi bawa barang yang cukup berat, terus ketemu polisi tidur dan mendadak patah truk kayak gitu, Bro. Itu udah sempet gue benerin, cuma memang nggak gue videoin gitu. Jadi proses perbaikannya tuh jadi nggak misal nih patah jadi dua terus langsung gue tempel, gue las, enggak. Jadi di dalamnya ini gue kasih shock itu, jadi gue cari besi yang ukuran diameternya lebih kecil dari ini, kalau bisa dia ngepas. Jadi kayak paralon istilahnya, ada vlog shock kan, itu gue kasih. Jadi gue isi dulu dalamnya baru dilas gitu, Bro. Jadi karena kalau misalnya dia langsung tembak nih, tempel, las, menurut gue itu kurang kuat, karena kan posisinya tuh dia udah korosi ya, udah kena karat. Kalau langsung ditempel gitu kan agak berisiko ya. Karena pernah juga belum lama malah gue nemuin motor, kebetulan mereknya Yamaha juga, Yamaha apa Miosol ya, Miosol itu sama, dia nggak belum sampai patah tapi retak kayak gitu ya gue ya. Jadi retak, posisi karena retak doang sama temen gue dilas. Nah, selang beberapa hari ternyata merembet tuh si bagian karatnya. Jadi tadinya di sebelah sini, jadi pindah ke bagian sininya gitu. Nah, makanya kalau dalam perbaikan rangka patah itu juga harus benar-benar. Jadi misal patah ya, amannya atau idealnya lu kerok dulu deh nih, cat semua, pastiin tuh karat-karat hilang dulu semuanya. Jangan sampai udah lulas terus nanti ketemu karat baru lagi, kan sama aja bohong, lu bisa kerja 2 kali. Makanya itu dia, kalau misalnya ada motor temen-temen yang
rangkanya patah, treatmentnya menurut gua idealnya seperti itu dalam pemasangan rangka. Jadi di shock dulu nih, dalamnya dikasih besi lagi, baru dipasang, baru habis itu dilas supaya buat kekuatan gitu bro. Nah jadi menurut gua nggak cuma di motor Honda aja sih yang ini bisa kejadian. Jadi yang udah gua temuin itu Honda pernah waktu itu posisi Vario lama yang masih karbu, cuma memang itu karena pemakaiannya pun yang seperti gue bilang tadi, dia suka bawa barang-barang berat di bagian ini sama Yamaha. Yang belum pernah gue temuin itu mungkin di motor Suzuki ya. Suzuki gue nggak pernah nemuin, atau karena peminatnya sedikit mungkin ya, motor matic Suzuki ya maksud gue ya. Emang rata-rata yang rawan itu kalau buat bawa beban berat itu yang matic, yang decknya itu rata. Jadi kan karena dia bisa naruhin barang nih, anak nih taruh bek gitu kan. Jadi dia anak bisa naruh barang, bisa bawa barang banyak, tapi kadang ownernya itu, si pemilik motor itu suka nggak aware bahwasanya di bagian ini tuh ada kapasitas maksimumnya lah gitu. Karena kan memang ini didesain atau dirancang bukan untuk bawa beban berat ya. Karena kalau dilihat kondisinya aja begini tuh cuma gini doang gitu, satu tahan titik tumpunya di sini nih, di bagian sini lah, di bagian sini nih. Nah, ini rawan patah gitu. Makanya buat teman-teman yang punya motor matic apapun brandnya ya kalau emang lagi senggang, cek deh nih rangka-rangkanya dibersihin atau gimana. Tapi jangan lupa kalau habis lu cuci, lu keringin, jangan lu biarin tetap basah. Karena kalau lu diemin basah terus kemungkinan ada titik bolong sedikit aja terus air masuk, nah itu juga bisa bikin motor lu keropos, rangka motor lu keropos gitu bro. Oke, berarti sekian dulu video gua kali ini. Jadi gua udah ngecek nih kondisi si putih alias Vario 110 Fi milik gua. Alhamdulillah sejauh ini rangkanya aman-aman aja. Jadi aman, dan ini karena udah lanjut gua buka, lanjut gua bongkar, mau nggak mau gua bersihin, mumpung ada temen gua tuh, jadi gua bisa minta tolong. Oke bro ya, berarti sekian dulu video gua kali ini soal rangka motor matic Honda, khususnya Honda motor gua ini ya, Vario 110 Fi. Buat lo yang belum subscribe channel Motoris Art TV, monggo di subscribe. Jangan lupa klik juga tombol loncengnya biar dapat notifikasi kalau gua upload video baru. Sama jangan lupa follow juga Instagram Garasi Motoris Art, linknya ada di kolom deskripsi, tinggal lo klik aja terus lo follow. Oke bro, thanks for watching. Assalamualaikum. Gua mau ya cuci dulu lah ya, bantuin gue ya Joy. Oke, gue beres-beres dulu. Ciao, bye-bye.